Halo semuanya, kami dari tim Pengabdi Wayang Windu, tim KKN PPM 2020 periode 2, akan menyampaikan materi mengenai edukasi panas bumi. Apa itu panas bumi? Panas bumi adalah energi panas yang terbentuk secara alami dan tersimpan dalam bentuk air panas atau uap panas pada kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa kilometer di kerak bumi. Panas bumi memiliki 3 komponen utama, yaitu batuan reservoir, air yang membawa panas, dan sumber panas. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang mampu mengantarkan energi panas dari bawah permukaan hingga ke permukaan bumi. Sumber panas dari suatu sistem hidrotermal umumnya berasal dari intrusi magma, di mana magma menyusup di antara lapisan batuan. Panas dapat dihasilkan dari peristiwa uplift basement rock atau peristiwa naiknya batuan dasar yang masih panas. Panas juga dapat dihasilkan dari sirkulasi air tanah dalam yang mengalami pemanasan akibat adanya perlipatan atau patahan. Perbedaan sumber panas ini akan berimplikasi pada perbedaan suhu reservoir panas bumi secara umum. Juga akan berimplikasi pada perbedaan sistem panas bumi. Batuan reservoir adalah batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah yang signifikan karena memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik. Batuan reservoir juga sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia dari fluida hidrotermal, yang dalam kasus ini merupakan uap dan air panas pada sistem panas bumi. Sebab fluida hidrotermal akan mengalami reaksi dengan batuan reservoir yang akan mengubah komposisi kimiawi dari fluida tersebut. Batuan vulkanik, sedimen klastik, serta batuan karbonat umumnya akan menghasilkan fluida hidrotermal dengan karakter kimia yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Fluida berfungsi sebagai media penyimpan panas dan untuk mengalirkan panas dari sumber panas ke permukaan bumi. Terdapat 4 macam asal fluida panas bumi. Yang pertama, ada air meteorik atau air permukaan, yang merupakan air yang berasal dari presipitasi atmosferik atau hujan, yang mengalami sirkulasi dalam hingga beberapa kilometer. Yang kedua ada air formasi, atau connect water. Air formasi merupakan air meteorik yang terperangkap dalam formasi batuan sedimen dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga ada air metamorfik, yang merupakan modifikasi dari air konet, yang berasal dari rekristalisasi mineral hydrous menjadi mineral yang kurang hydrous. Yang keempat ada air magmatik, yaitu air yang berasal dari magma. Batuan penudung atau biasa disebut sebagai cap rock merupakan zona yang tidak lolos atau kedap air, yang tersusun atas berbagai jenis batuan dan berada di atas batuan reservoir. Batuan ini berfungsi untuk mencegah konveksi fluida reservoir yang panas keluar permukaan, di mana batuan ini bertindak sebagai perangkap sumber-sumber panas bumi uap dan air panas. Zona ini dapat terbentuk karena pengaruh ubahan hidrotermal, akibat dari penggersikan maupun pengisian mineral silika. Selanjutnya model konseptual panas bumi. Dapat dilihat, adanya rekahan dan patahan pada lapisan batuan membuat air dapat masuk ke dalam pori-pori batuan. Air ini kemudian menembus ke bawah maupun ke samping melalui celah. Saat air sampai ke sumber panas, maka temperatur air akan meningkat. Air ini akan sebagian menguap dan sebagian lagi akan tetap menjadi air dengan suhu yang tinggi. Fluida panas akan menekan batuan di sekitarnya untuk mencari celah dan melepas tekanan. Karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan tekanan di permukaan, maka fluida tersebut akan bergerak melalui celah. Fluida tersebut akan muncul sebagai manifestasi di permukaan. Contohnya mata air panas, lumpur panas, geyser, dan lainnya. Panas bumi merupakan salah satu sumber energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu non-renewable energy atau energi tidak terbarukan dan renewable energy atau energi terbarukan. Sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Contoh dari sumber energi tidak terbarukan antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi alamiah berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Antara lain panas bumi atau geothermal,
angin, sinar matahari, aliran dan terjunan air, dan biomasa. Peranan energi sangat penting, baik untuk kehidupan manusia sehari-hari, beroperasinya industri, untuk pembangkit listrik, maupun transportasi. Akan tetapi, penggunaan energi saat ini masih sangat bergantung dengan sumber energi tidak terbarukan. Misalnya minyak bumi sebagai bahan bakar minyak, dan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap. Padahal, penggunaan sumber energi tak terbarukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kelangkaan, karena sumber energi tersebut dapat habis dan untuk pembuatannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, perlu dilakukan pengalihan sumber energi dari yang bersifat tak terbarukan ke sumber energi terbarukan, agar dapat menghemat pemakaian energi tak terbarukan atau melakukan konservasi energi. Sumber energi terbarukan yang dapat menjadi substitusi energi tidak terbarukan di Indonesia beserta potensinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angin. Angin tergolong sebagai sumber energi terbarukan yang jumlahnya paling melimpah di dunia. Besar energi yang dihasilkan dari sebuah turbin atau kincir angin tergantung pada kecepatan dan diameter kincir angin tersebut. Oleh karena itu, biasanya kincir angin dipasang di atas menara yang mempunyai ketinggian 50 meter dan ditempatkan di sepanjang pantai atau puncak bukit. Potensi energi angin di Indonesia mencapai 9.290 MW. Yang kedua, panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal merupakan energi yang diperoleh dari panas bumi. Panas bumi tersebut berasal dari perut bumi yang menembus dan menyebar di seluruh muka bumi. Namun, hanya di lokasi tertentu terdapat panas bumi yang cukup terkonsentrasi, sehingga bersifat ekonomis untuk dilakukan eksploitasi. Panas bumi merupakan energi setempat yang tidak dapat ditransportasikan dan memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap lokasi. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah, tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku, serta merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia. Potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 28.910 MW, sementara pengembangan baru mencapai 1.403,5 MW, atau sebesar 4,8% dari potensi yang ada. Yang ketiga, hydropower. Hydropower adalah energi yang berasal dari air. Sumber energi ini antara lain aliran sungai, air terjun, dan pasang surut air laut. Hydropower merupakan sumber energi terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia. Potensi hydropower di Indonesia mencapai 4,99 kali 10 pangkat 18 Joule per tahun. Yang keempat, energi surya. Energi surya adalah energi yang dihasilkan dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan energi surya antara lain fotovoltaik, solar thermal, solar kolektor, dan solar thermal power. Dengan luas dataran efektif, yaitu dataran yang dapat memanfaatkan energi surya, yang mencapai 1,7% luas dataran total Indonesia, maka potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 4,8 kWh per meter kuadrat per hari. Kelima, bioenergi dari biomasa. Bioenergi adalah energi terbarukan ramah lingkungan yang dihasilkan dari biomasa. Potensi biomasa daratan Indonesia diperkirakan mencapai order 10 pangkat 18 Joule per tahun. Contohnya yang pertama ada biogas. Biogas merupakan hasil dekomposisi bahan organik dalam bentuk gas, misalnya berupa gas metana, karbon dioksida, dan terkadang mengandung gas bersifat korosif seperti gas dari belerang, sehingga perlu dihilangkan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Yang kedua ada biofuel padat. Biofuel padat merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup, seperti kayu, sampah organik, dan bioarang. Yang ketiga ada biofuel cair. Biofuel cair dapat berupa biodiesel atau bioetanol. Biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel. Bioetanol adalah etanol yang diperoleh dari proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Potensi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan untuk Indonesia sangat tinggi. Sebagai daerah vulkanik, wilayah Indonesia sebagian besar kaya akan sumber energi panas bumi. Fluida panas bumi yang dikeluarkan ke permukaan bumi mengandung energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.
Hal ini dimungkinkan oleh suatu sistem konversi energi fluida panas bumi yang mengubah energi panas dari fluida menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pada prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Namun, pada PLTU, uap dihasilkan di permukaan dengan menggunakan boiler, sedangkan PLTP menggunakan uap yang berasal dari reservoir panas bumi. Apabila fluida pada sumur berupa fasa uap, maka uap tersebut dapat langsung dialirkan ke turbin, yang akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak, yang akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Apabila fluida panas bumi berupa campuran uap dan cair, maka dilakukan proses pemisahan pada fluida dengan menggunakan separator, sehingga fluida fasa uap dapat dialirkan ke turbin. Terdapat 3 macam teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. Ketiga sistem yang diterapkan untuk mengeksplorasi sumber energi panas bumi pada dasarnya bersifat relatif, yang penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Untuk sistem dry steam digunakan apabila sumber produksi mengeluarkan uap murni yang akan langsung digunakan untuk memutar turbin. Untuk sistem flash steam digunakan apabila sumber produksi menghasilkan uap dan air panas, sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu, sehingga uapnya dapat digunakan untuk memutar turbin. Untuk sistem binary cycle digunakan apabila sumber produksi mengeluarkan air panas, sehingga air panas akan digunakan untuk memanaskan fluida lain yang akan digunakan untuk memutar turbin. Dapat dilihat ketiga sistem ini sebenarnya sama, di mana uap akan memutar turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian uap tersebut akan didinginkan oleh kondenser sehingga akan kembali menjadi air. Kemudian air tersebut akan didinginkan lagi sehingga akan dapat diinjeksikan kembali ke bumi. Berikut merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk membuat materi ini. Sekian materi edukasi potensi panas bumi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau visual yang kurang jelas. Apabila ingin berdiskusi atau ada tanggapan, kami tunggu. Sekali lagi, terima kasih.